Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam wabarakatuh. Gimana keadaannya, Pak Haji? Sehat, Pak Haji? Alhamdulillah sehat meskipun ini agak pilek. Mohon maaf ini mengganggu, Pak Haji. Ini saya ingin melakukan wawancara. Ini saya akan ada tugas, kaitannya adalah dengan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah. Sini kan Pak Haji sebelahku Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Kersana, nggih. Ini saya ingin mewawancarai, kaitannya adalah tentang penyelesaian permasalahan. Salah satunya adalah dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Haji terhadap kasus-kasus ataupun permasalahan yang ada di lingkungan sekolah yang Pak Haji ampuh. Selama ini Pak Haji, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral tadi? Ya, setiap satuan pendidikan sekolah itu pasti baik guru maupun kepala sekolah akan menghadapi yang namanya dilema etika ataupun bujukan moral. Contoh sekarang saja, sekarang itu kegiatan di dalam Kaldik itu pembelajaran efektif. Tapi di satu sisi menjelang 17-an itu banyak kegiatan baik untuk guru maupun untuk siswa berkenaan dengan berbagai lomba menghadapi UTRI. Satu sisi kita harus disiplin melaksanakan pembelajaran. Satu sisi kita harus mengirimkan delegasi siswa dan guru untuk mengikuti berbagai lomba. Hari ini pun kurang lebih ada 29 guru yang mengikuti Banyak sekali kegiatan lomba UTRI. Siswa juga banyak siswa, bahkan siswa lebih dari 50 gerak jalan Praputri itu. Jadi satu sisi dia harus mengikuti pembelajaran, guru harus melaksanakan tugas, siswa harus melaksanakan tugas belajar, tapi satu sisi dia harus mewakili sekolah. Ini sebuah dilema. Lah, bagaimana saya mengidentifikasi permasalahan tersebut? Nah, jadi sebelumnya kami kemarin itu juga sudah berdiskusi, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan guru, dengan kesiswaan, dengan kurikulum, dengan wakil. Karena semuanya itu penting, maka semuanya tetap bisa berjalan. Yang tidak mengikuti lomba tetap melaksanakan pembelajaran. Yang mewakili sekolah untuk lomba UTRI juga mengikuti dengan catatan, dengan tertib. Setelah selesai, kalau sudah selesai, waktunya masih ada pembelajaran, segera pulang dan bagi guru tetap melaksanakan pembelajaran. Kaitannya Pak Haji, tadi Pak Haji sudah menyampaikan tentang kasus dilema etika, yaitu tadi siswa, guru harus melakukan pembelajaran, tetapi juga harus mengikuti kegiatan yang sudah diarahkan. Nah, kira-kira Pak Haji nih, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Terutama untuk permasalahan ataupun kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak Haji? Ini beberapa hari yang lalu kami sudah menyampaikan pada pertemuan guru bahwa menjelang UTRI ini banyak kegiatan lomba, termasuk lomba untuk guru dan lomba untuk siswa. Jadi tadi pertanyaan Pak Hasan berkenaan dengan bagaimana keputusannya. Jadi saya tidak mengambil keputusan secara sendiri, tapi kami diskusikan, kami minta kepada bagian kepegawaian, bagian wakil untuk memilih siapa-siapa guru yang berhalangan mengajar karena ada kegiatan mewakili sekolah dalam kegiatan lomba. Kemudian juga kami berkoordinasi dengan kesiswaan untuk memilih siswa-siswa siapa saja yang mengikuti lomba sehingga harus meninggalkan sekolah. Oleh karena itu kami juga berkolaborasi dengan BK untuk memberikan dispensasi pada siswa ini agar bisa mengikuti kegiatan itu. Dan pada gilirannya kami ada pertemuan pleno dengan guru dan karyawan untuk menyampaikan beberapa guru yang mengikuti dan beberapa orang siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran karena ada
kepentingan mewakili sekolah. Jadi itu kami lakukan beberapa hari sebelumnya, sebelum kegiatan ini berlangsung. Barangkali itu Mas Hasan. Jadi kami tidak sendiri, tapi kami diskusi dengan kesiswaan, dengan Waka, dengan BK, dengan guru-guru yang lainnya. Kemudian setelah ada solusinya, kami kemudian disampaikan kepada forum. Iya. Kemudian Pak Ji, tadi kan pengambilan keputusan dimusyawarahkan kolaborasi dengan rekan guru yang lain, termasuk siswa dan sebagainya, Pak Ji. Kalau boleh tahu Pak Ji, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan oleh Pak Ji atau selaku kepala sekolah selama ini, Pak Ji? Secara SOP-nya memang bergantung kepada kasus apa yang kami hadapi. Kalau mengerucut pada kegiatan siswa, guru harus belajar mengajar, sementara satu sisi harus mengikuti lomba, ya langkah yang kami lakukan tadi saya sudah sampaikan, mencari informasi kebenaran, adakah surat resminya tentang kegiatan lomba. Kemudian nanti surat resminya itu kami dispensasikan kepada guru-guru yang bersangkutan. Setelah itu kami bertanya pada tim kecil, kami kumpulkan, ada BK, ada Waka, ada kesiswaan, ada kurikulum untuk memplanning perencanaan bagaimana biar semuanya berjalan dengan baik. Setelah itu kemudian ada hasilnya, berikutnya kami sampaikan di pleno, di rapat umum Dewan Guru dan Karyawan. Di situ maka kami sudah bisa mensosialisasikan, menyampaikan dan memutuskan langkah apa yang dilakukan, langkah-langkah strategis apa yang dilakukan, di mana tidak merugikan salah satu pihak dan semuanya mendukung kemajuan sekolah. Ya. Kemudian Pak Ji, ada lagi nih. Ini barangkali pertanyaannya agak banyak ya Pak Ji. Nih, ini pertanyaan yang keempat Pak Ji. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak sebagai selaku kepala sekolah menganggap efektif, khususnya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Ji? Bergantung pada kasus. Kalau kasusnya ringan, mungkin saya dapat eksekusi sendiri. Tapi kalau kasusnya kompleks, kami berkolaborasi dengan TPS, tim pengembang sekolah. Kalau tim pengembang sekolah sudah memiliki konsep, kemudian kami juga berkolaborasi, bersharing ria dengan sekolah lain, dengan kepala sekolah lain untuk berbagi praktik baik atau berbagi pengalaman bagaimana cara atau solusi untuk memecahkan permasalahan ini. Ya. Kemudian ini Pak Ji ada lagi. Tentunya pada saat mengambil keputusan kan banyak tantangan Pak Ji. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Haji hadapi kira-kira Pak Haji? Ya, tantangan berat, tantangan tentu banyak sekali Tapi selama ini tantangan itu dapat kami hadapi. Tidak mungkin ada suara 100% bulat. Pasti ada sekian persen, ada yang tidak setuju atau mungkin di dalam hatinya kurang senang terhadap itu. Tetapi yang terpenting memang ini harus beri pemahaman kepada guru juga bahwa kewajiban utama adalah kita mengajar. Kemudian harus selektif juga tugas-tugas mana yang harus didahulukan. Banyak guru yang begini, ada beberapa guru mungkin kalau di sekolah atau di mana gitu lebih mementingkan urusan pribadi. Contoh begini, hari ini aku harus mengajar, tapi satu sisi dia harus mengantarkan orang tuanya karena sedang sakit. Di sini juga ada kasus macam itu, tetapi alhamdulillah di sini kalau memang dia itu dua kepentingan yang sama, dia harus mengajar tapi satu sisi dia juga harus mengantar orang tua karena sakit, maka solusi yang terbaik kami adalah silakan untuk mengantar, tetapi jangan lupa kewajibannya harus dilaksanakan. Bagaimana caranya? Dia menitipkan tugas kepada siapa? Kepada guru piket.
Dan alhamdulillah di SMA Dr. Sana ini tugas guru piket berjalan dengan baik. Ketika ada guru yang berhalang hadir, itu pembelajaran kelas dapat dihandle oleh guru piket. Tantangannya sehingga harus benar-benar guru itu harus mengetahui tugas pokoknya. Jangan yang terpenting urusan saya yang bukan. Jadi itu tantangannya, itu harus diberikan pemahaman. Jadi pemahaman pada mereka. Dan alhamdulillah di SMA Dr. Sana mereka sudah sedikit banyak sudah memahami mana yang harus didahulukan dan mana yang tidak. Ketika ada kedinasan dan tidak bisa hadir, maka dia akan mencari alternatif terbaik sehingga pembelajaran tugas di sekolah juga terlaksana, tugas di keluarga juga dapat terlaksana. Ya. Luar biasa sih. Ya. Kemudian berikutnya Pak Haji, ini mohon maaf sekali lagi menanyakan lagi. Kira-kira apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilematika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya Pak Haji? Dan kira-kira bentuk prosedurnya seperti apa? Gimana ya? Itu harusnya memang sesuai dengan kompleksitas permasalahannya. Kalau permasalahannya itu umum, kami punya jadwal tertentu, yaitu pada saat pembinaan kepala sekolah hari Sabtu itu jam terakhir jam ke-6 itu ada jadwal pembinaan untuk guru dan karyawan. Disitulah kami dapat memberikan solusi untuk memecahkan dilema etika maupun itu moral, bujukan moral. Tetapi kalau kompleks, permasalahan yang sangat rumit, sangat kompleks, kami mengidentifikasi mengapa si A itu begini. Maka kami akan menggali permasalahannya dari berbagai sumber, dari teman-temannya, dari orang. Nah, setelah itu kemudian tahu permasalahannya, nanti kami panggil secara individu, diberi pembinaan, diberikan pencerahan hak dan kewajiban seorang guru, sehingga mereka akan menyadari langkah yang mereka lakukan selama ini belum sesuai. Dan setelah saya berikan solusinya, maka sampai sekarang permasalahan itu tidak terkendala. Jadi lancar-lancar saja, baik-baik saja. Tidak ada masalah yang sangat urgen. Semuanya dapat teratasi. Alhamdulillah. Ya, Pak Haji. Kemudian kira-kira Pak Haji, tentunya kan pada saat penyelesaian masalah ada faktor-faktor Pak Haji ya. Kira-kira adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa saja yang selama ini dapat mempermudah ataupun membantu Bapak dalam hal pengambilan keputusan kasus dilema etika Pak Haji? Pernah kami mengalami semacam ini, permasalahan yang dialami oleh guru. Jadi ini kelihatannya kasusnya rumit, sehingga kami meminta bantuan dari faktor-faktor itu, baik dari internal. Jadi kami minta bantuan kepada guru yang lebih senior, guru yang lebih berpengalaman, guru yang lebih dewasa, untuk dimintai pendapatnya, sarannya. Kemudian juga kami meminta pendapat dari pihak eksternal. Pihak eksternal itu pihak dari bisa keluarga, dari instansi di luar, dari teman-teman di luar, untuk menggali mengapa si guru ini, si A ini melakukan tindakan semacam ini. Dari situ kemudian kami kompilasi. Jadi faktornya bisa dari yang mendukung kami adalah faktor internal, yang itu orang-orang yang berada di dalam sekolah, dan pihak-pihak eksternal, yaitu orang-orang yang pihak-pihak lain yang berada di luar sekolah. Tentu itu sangat mendukung bagi kami untuk menyelesaikan permasalahan yang terbaik. Ya. Kemudian Pak Haji, ini terakhir Pak Haji. Kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Haji sebagai kepala sekolah, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika, khususnya di sekolah? Ya, banyak. Yang Bapak hikmah banyak bagi saya dengan menemukan sejumlah
dilema etika, rujukan moral, ini kami banyak memiliki referensi permasalahan kehidupan, menambah pengetahuan bagi saya selaku kepala sekolah, bagaimana menemukan alternatif, solusi alternatif untuk pemecahan masalah. Jadi kesimpulannya, dengan semakin banyak kita menghadapi permasalahan, semakin banyak kita mencari solusi permasalahan tersebut, maka akan semakin banyak pengetahuan, semakin banyak pengalaman, semakin banyak ilmu yang saya peroleh dari pengalaman nyata. Dengan demikian akan menambah pendewasaan bagi kami, dan itu sangat bermanfaat, sangat urgen dengan kompetensi seorang kepala sekolah. Barangkali demikian Mas Hasan yang dapat saya sampaikan. Jawaban kalau kurang puas ya silakan gali referensi-referensi lain ke kepala sekolah lain, bosa ke teman-teman, karena ini adalah hal yang baru yang harus kita kuasai menghadapi bergulirnya kurikulum merdeka ini. Luar biasa itu Pak Haji. Ini saya sangat berterima kasih Pak Haji. Ini sudah bersedia Pak Haji meluangkan waktu dalam kegiatan wawancara, khususnya dalam sesi dilema etika Pak Haji dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Semoga Pak Haji senantiasa sehat, sukses selalu depannya sebagai Bapak Kepala Sekolah dan bisa membimbing kami selaku Bapak Ibu Guru di SMP Kersana. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu dikit Pak Haji. Iya, sama-sama. Saya kebetulan ada tugas Pak Haji berkaitan dengan kegiatan program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Ya. Salah satunya adalah mencoba melakukan wawancara terhadap kepala sekolah di lingkungan sekitar. Kaitannya adalah dengan proses pengambilan keputusan yang sedang dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengayomi ataupun menghadapi kasus dilema etika. Boleh Pak Haji? Silakan. Mohon maaf Pak Haji mengganggu dengan Bapak Haji Taryono MPD dari SMK Bina Bangsa Kersana. Mohon maaf Pak Haji. Selama ini kan kami meyakini bahwa Pak Haji sebagai seorang kepala sekolah ataupun seorang pemimpin pembelajaran pastinya pernah mengalami yang namanya berbagai macam permasalahan yang kemudian akhirnya diselesaikan dengan solusi-solusi yang sesuai dengan kepentingan ya sekolah atau kemudian bersama. Kalau boleh tahu Pak Haji, ini ada pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika ataupun rujukan moral? Kalau boleh tahu Pak Haji. Kalau mengidentifikasi itu kan kepala sekolah kan nggak mungkin langsung, yang jelas mempunyai wakil-wakil dari beberapa urusan, bahkan sampai kepada ketua jurusan, bahkan juga pengurus atau pembina OSIS, itu juga sumbernya mengidentifikasi masalahnya. Seperti contohnya masalah kasus ini, mungkin saya langsung ke yang saya lakukan tadi, yaitu kasus-kasus yang mungkin yang menimpa sekolah ini. Tapi cara mengidentifikasi itu bagi saya bisa kasus itu apa, terus nanti dicari dari mana dan bagaimana, mengapa kok demikian. Nah itu yang saya minta bantuan dari wakil-wakil itu, sehingga nanti masalahnya itu kita setelah tahu kita bicarakan bersama. Itu cara mengidentifikasikan. Selama ini setelah melakukan identifikasi, kira-kira bagaimana Pak Haji sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Kaitannya adalah
terhadap kasus-kasus jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengambil nilai kebajikan yang setara. Kalau boleh tahu. Kalau ditanya tentang apa ya tadi, selama ini kita menghadapi kasus yang memang agak sulit, itu ya dengan cara kita tidak hanya benar salah saja, tapi juga dilihat dari apa ya, urgensinya dari permasalahan itu. Masalahnya begini, ada kasus yang kalau itu kita ambil sama benarnya tadi, benar menurut siapa? Itu benar menurut si A atau yang lawannya si B tadi sama benarnya tadi. Kan belum tentu menurut dia benar, tapi kan pasti ada yang paling benar, dan itu berdasarkan moral, berdasarkan norma-norma yang lain. Seperti kita kaitkan norma hukum, norma sosial, norma agama, norma apa di situ. Sehingga kalau kita mengambil tadi di sana ya kita ya akhirnya serba sulit. Ini benar, tapi nggak mungkin semua benar, mesti ada persoalan di balik itu benar yang bagaimana, apakah norma-norma itu sudah masuk apa tidak. Nah, tapi kalau berdasarkan subjektivitas ya mudah, sesuai dengan selera, itu sedulurnya ya tak benar kayaknya, kan kayak kita, atau orang yang dekat atau yang bagaimana, itu subjektivitasnya. Nah, itu menurut situ. Artinya pada saat pengambilan keputusan tetap dilihat urgensinya utamanya di situ. Iya, itu yang ada. Terus kira-kira nggak sih, ini pertanyaan yang ketiga. Pada saat pengambilan keputusan pastilah ada langkah-langkah ataupun prosedur yang biasa dilakukan. Yang biasa dilakukan oleh Pak Haji selaku kepala sekolah seperti apa Pak Haji kalau boleh tahu? Jadi langkah yang ini apa langsung kasus? Kalau langsung kasus itu bisa langkahnya ada. Jadi nanti gini Pak. Jadi kalau langkahnya, kalau saya sih ada informasi laporan dari masalah itu, sumber masalah tadi, di mana laporan kepada kepala sekolah langsung langkah berikutnya adalah menugaskan kepada yang misalkan itu masalahnya siswa kenakalan atau apa, ya kita panggil antara waka kesiswaan dan waka atau pembina OSIS. Nah itu nanti untuk kita ajak untuk merembuk tadi dengan identitas tadi. Langkah itu yang pertama. Langkah berikutnya adalah kasus itu kita perlu nggak kita mengundang pihak ketiga, atau dalam arti ini orang tua apa tidak, kasus masalah kasus anak. Kalau yang perlu ya kita perlu di sini. Nah, tapi sebelum itu kita mengadakan rapat. Biasanya saya mengadakan rapat terbatas para pejabat, dalam arti waka-waka dan yang terlibat di sana, termasuk di sini itu ada STP 2K. Nah itu saya ajak rapat dulu, kita bongkar masalahnya, informasinya bagaimana. Ini kalau toh kita nanti mengambil keputusan itu jangan sampai salah, itu buktinya mana, dari mana sih informasinya. Kalau jangan hanya karena informasi yang tidak kita cari kebenarannya, malah kita bisa jadi masalah bagi kita sendiri. Itu kemudian Pak Haji, setelah langkah-langkah itu dilakukan, kadang-kala ada hal-hal lain. Barangkali Pak Haji selaku Rasulullah bisa menjelaskan kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, khususnya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi alami tadi. Yang langkah efektif bagi saya, kita pertama perasaan kasihan, perasaan apa kita hilangkan dulu. Kita bicara dengan kasusnya itu berdampak kepada seluruh siswa apa tidak. Kalau berdampak kepada seluruh siswa, maka di sana saya lebih condong
anaknya usut kasihan tadi mungkin kita lepas, sehingga keputusan dengan peraturan yang ada di sekolah ini harus tetap ditegakkan. Karena apa? Karena kalau kita sama-sama perasaan dan di sana dilema yang tadi lah, dampaknya itu kepada murid yang banyak bagaimana? Kalau dampak murid yang banyak itu nanti akan, misalkan contohnya anak itu terus dinaikkan, tapi bagi anak yang lain lah nggak apa-apa, kasus semacam itu nanti saya kon nggak apa-apa. Nah, akhirnya kita punya 1.800 siswa, 1 atau 2 anak yang bermasalah situ terus kita tolerir dan kita katakanlah ambil satu cara yang ekstrim, misalkan kita keluarkan dan sebagainya, itu tidak jadi. Lah disitulah yang akibatnya yang 1.800 ini bagaimana dengan efek-efek yang dihasilkan. Allah kayak gitu nggak apa-apa, bagi yang lain kayak apa. Nah, maka di sini ada ketegasan, harus ada. Ini konsep kami. Saya juga tahu bahwa itu bagaimana perasaan orang tuanya, bagaimana anak itu sendiri. Tapi kalau itu dibiarkan tanpa ada sanksi, itu nanti ya memang kita seorang pendidik, saya tahu bahwa itu bisa dicari. Ya kalau kita yang di lapangan itu ya terus terang saja, kalau hanya menggunakan perasaan etika mendidik, cara bagaimana, kode etik dan sebagainya, ya repot bagi saya, Pak. Jadi bagi saya ini pribadi mungkin bukan menjadi ketentuan umum, karena yang ditanya adalah lingkup SMK di sini, sehingga itu yang kami jalankan. Ya itu, saya berani mengambil keputusan bahwa ini anak misalkan dikeluarkan. Maaf. Nah, saya bisa saya berpikir 1.800 anak itu harus kita amankan, itu yang ada, Pak. Sehingga itu yang ya biasa. Berarti langkah efektif Pak Haji sudah pertama tetap berbasis peduli dulu, Pak Haji. Peduli dulu itu yang mana kalau misalkan ternyata dampaknya jauh lebih besar, berarti kita harus tegakkan rule-nya gitu. Iya, aturan tata tertib, dan tata tertib itu sendiri kami sudah ada kesepakatan tanda tangan orang tua dan tanda tangan di atas meterai dari anak, peraturan itu dengan sanksi-sanksi yang ada. Nah, itu sudah kita kaji bersama dan orang tua diundang dengan studi kasusnya, dan orang tua menyadari, ya monggo, mau mungkin kalau di sini nggak betah, mungkin silahkan pindah ke sekolah lain. Nah, itu bisa. Atau bahasanya pokoknya efek jera bagi yang lain itu harus kita jaga, diminimalisir. Iya, jadi ya itu maksudnya itu tadi, jangan aja kayak gitu nggak apa-apa ini ya. Itu luar biasa nih, Pak. Pengalamannya sangat banyak sekali dari Pak Haji nih. Kemudian Pak Haji, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Haji rasakan itu sebagai sebuah tantangan menurut Pak Haji pada saat mengambil sebuah keputusan kasus dilema etika tadi? Tantangan terbesar yang jelas, saya sudah keputusan rapat, keputusannya bulat bahwa anak tersebut pokoknya untuk lebih enaknya dia mungkin harus di sekolah di tempat lain lah, bahasanya kan gitu, atau dengan kata ininya dikeluarkan kan gitu. Nah, tantangannya itu biasanya pertama bukan dari pihak keluarga, orang tua, tapi biasanya itu orang tua di sana maunya orang-orang pihak ketiga itu kadang-kadang yang bahkan sawit diribak yang mempunyai keputusan atau di sana memaksa kita supaya menerima kenyataan itu, bahwa supaya anak itu jangan dikeluarkan, misalkan sudah keputusan rapat Dewan Guru terhadap pihak tertentu itu yang menekan kita, itu yang tantangan yang paling berat. Tapi kan saya ya maaf ya Pak, ini kalau sekolah negeri mungkin saya bisa sedikit ya Pak, ya radan pikir-pikir lah, karena jabatan di PNS misalnya. Saya kan di swasta kan mau diapakan, yang menekan itu
bagi saya ya, tapi akhirnya ya terpaksa keputusan Dewan Guru tetap saya pertahankan. Iya itu, jadi itu tantangan yang paling berat kalau ada menghadapi tantangan, misalkan kan ada kebijakan, maksudnya kan cobalah diberi kesempatan, cobalah ini dari pihak yang berwenang, misalkan di situ, itu yang paling berat menghadapi tantangan. Jadi itu, jadi kalau yang paling berat itu yang punya kuasa, itu yang itu luar biasa nih. Kemudian Pak Haji, maaf ini pertanyaan ke-6 Pak Haji. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak Haji pada saat menangani penyelesaian kasus dilema etika? Artinya ada jadwal, misalkan ada penanganan hari ini, apakah dilaksanakannya juga hari ini atau ada dijadwalkan terlebih dahulu? Saya kira gini, saya nggak ada jadwal Pak. Jadi apa ya? Karena menurut saya jadwal itu malah kaku bagi kita. Jadi karena kalau nggak ini. Jadi kalau memang bisa ada kesempatan kita selesaikan secepatnya. Jadi bukan menanti. Ya kalau memang ada peluang kesempatan, itu tadi dari mulai identifikasi sampai itu secepatnya. Ini pernah ada kasus sampai ya bingung lagi. Anak itu bagaimana ya, karena anaknya itu ya mungkin sulit untuk menurut saya sulit untuk dipertahankan. Tapi tadi kalau kita tunggu nanti itu gimana nanti ya, terus apalah kalau nggak semakin cepat, bahkan kalau perlu di luar jam dinas selesaikan itu penanganan langsung inklusif lagi. Iya, jadi kecuali kalau kasus yang memang perlu ada jeda, ada masalah, ini harus dicari solusinya, dicari backgroundnya, latar belakang atau apa, sampai kasus-kasus yang bisa yang tadi ya kita semakin cepat semakin baik. Kemudian Mbak Haji, pertanyaan ke-7, adakah pihak lain atau seseorang ataupun faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Mbak Haji? Saya kira itu bareng-bareng Pak. Jadi itu pihak lain ya memang kalau kaitannya dengan masalah intern kita nggak memakai pihak luar Pak. Tetapi kalau misalkan sampai ke kasus yang berkaitan dengan kriminal, yaitu yang jelas ke polisi. Tetapi kalau yang kasusnya sebentar saya katakan kriminal tadi itu kan ya dilema juga, dia murid kita, dia terlibat kelompok luar sana, yang repot kan ke situ Mas. Kalau apalagi itu di luar jam sekolah, itu kan sesuatu yang menurut saya nggak inilah harusnya kita yang ini tidak. Jadi menurut saya itu tadi ya pihak yang dalam saja kita yang terpenting lah. Pihak luar bahkan itu ada Pak, memang kepala desa datang itu juga, tapi itu sebagai bukan mengambil itu seperti akan masuk ke akar masalahnya apa dan di mana kita tetap nggak akan minta bantuan di luar dalam kasus-kasus yang memang tidak ke kriminal itu ya. Luar biasa tadi Pak Haji dari awal sampai akhir tadi. Ini pertanyaan terakhir Pak Haji. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi dari awal mengenai identifikasi kasus dilema etika hingga faktor-faktor ataupun yang bisa membantu atau yang lain, kira-kira yang tadi disampaikan Pak Haji, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pada saat mengambil keputusan dilema etika khususnya di lingkungan sekolah? Yang dapat pelajaran yang kita petik dari mengambil putusan itu ya bisa kepada diri saya sendiri, bahwa kita harus berpikir bahwa tidak ada selamanya manusia itu sempurna.
mesti ada kesalahan atau kekurangan, dan tentunya kalau itu dibiarkan berarti pembiaran. Tetapi kalau tidak ditangani atau di sana atau ditangani itu menjadikan, ya mungkin sementara ada orang yang tidak senang dengan keputusan itu. Nah, maka dengan demikian yang dapat kita pelajari, kita memang harus menggunakan hati nurani ya, dalam mengambil suatu keputusan. Dan juga kalau saya lebih condong ke norma agama itu sebagai panduan hati itu mengambil keputusan, sehingga kalau sudah berdasarkan norma agama yang sepengetahuan kita itu tidak sesuai dan di situ diambil keputusan, ya itu kita merasa dikatakan salah atau apa, tapi kita ada patokannya itu di situ, sehingga tidak nanti udah keputusan ini terus ada dihujat di begini terus nanti kita pikirannya kacau, pikiran jadi ini takut atau apa itu. Ya harus tadi pelajaran yang kita petik dari apa yang saya ambil itu, saya ingin semua pihak menyadari bahwa orang salah itu memang ya harus mendapatkan sanksi itu di sana. Jadi jangan hanya menggunakan perasaan. Jadi intinya antara pikiran atau di sini akal, pikiran dan rasa itu harus satu. Akal dan pikiran itu rasa itu menjadi satu dalam mengambil keputusan. Itu yang saya rasakan itu, kalau sudah itu ada ya monggo, itulah adanya gitu. Ya itu ya. Luar biasa sekali Pak Haji. Bahwa Pak Haji pada saat mengambil keputusan ini tadi juga selama sampaikan pembelajarannya bahwa antara akal, perasaan, hati nurani kita, rasa kita dalam mengambil keputusan tetap berbasis kepedulian ada, tetapi juga harus tetap diarahkan ke aturan Pak Haji. Aturan itu ya tetap itu, karena kita kan punya aturan kalau di sekolah. Nah, sekolah itu aturannya kan tata tertib itu sah karena di situ ada pernyataan orang tua bahwa kalau ini bla 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 akibatnya itu begini dan sanksinya itu sudah tercantum di terapi itulah. Kalau peraturannya ada terus apa lah, di situ kan ada celah-celah yang ada sebelum sampai dia itu parah, orang tua diundang untuk studi kasus, dalam arti kasus di sana harus kita bicarakan dengan orang tua lah, sehingga jangan sampai belum masalah terjadi loh Pak. Nah, kalau sudah sampai masalah ya seperti tadi. Nah, sebelum masalahnya itu kita punya catatan bahwa kita mempunyai punishment dan reward bagi anak yang melanggar, ada misalkan terlambat, ada poinnya sendiri. Tapi anak yang menemukan uang serahkan ke misalkan guru, itu juga ada poinnya sendiri. Anak yang ikut kegiatan-kegiatan positif, ada nilai positif. Sehingga nanti di situ kan reward dan punishment itu kalau dijumlah mana besarnya, mana di situ. Nah, kalau sudah mencapai tadi searah kriminal atau sebelum sampai kriminal, nilainya udah besar, orang tua diendang. Ini di sebelum, lah kalau sudah memang udah parah, baru kasus tadi kita mengambil keputusan rapat dan sebagainya tadi. Ya ini itu, jadi kita berdasar data Pak, jadi tidak like and dislike dengan Nana, tapi gimana kasusnya itu, berapa poinnya jeleknya, berapa poin baiknya. Nah itu nanti bisa bagaimana. Nah kalau sudah parah, nah itu di situ, sehingga pengalaman yang kami lakukan itu di sini ke situ, sehingga kadang-kadang kita juga kalau seenaknya sesuai dengan kita akan bertentangan dengan
seperti waka atau pejabat-pejabatnya kawaka terus semua itu kan biasanya kan para pimpinan kita undang di situ. Maka menurut saya Mas itu apa yang saya sampaikan itu belum tentu baik untuk orang lain, tetapi yang jelas bagi saya itu adalah sebatas itu kemampuan kami selama ini jadi kepala sekolah yang sejak 2008 itu dari sekolah-sekolah mana sampai ke sekarang ini. Nah itu yang ada. Pak Haji, mohon maaf sudah mengganggu waktu dari Pak Haji, saya melakukan wawancara. Semoga ini saya juga bisa mengambil pelajaran berharga, mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan Pak Haji. Terima kasih Pak Haji sudah berkenan untuk melakukan sesi wawancara dengan saya. Sama-sama, dan sekali lagi saya juga mohon maaf bila apa yang saya sampaikan itu kan dari kacamata kami yang mungkin berbeda dengan kacamata yang pihak yang lain, tapi bagi kami itu sebatas kemampuan pengalaman kami yang ada di situ. Nggih. Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Haji.